untuk jenis apertura, teman-teman bisa menemukan paling tidak ada 3 jenis. Yang pertama adalah primer, yakni apertur yang merupakan lubang bukaan utama yang biasanya terletak di bagian luar dari kamar akhir dari tes. Jadi biasanya apertur primer itu terletak di kamar terakhir, putaran terakhir seperti itu, atau biasanya kamar yang paling besar. Kemudian ada apertur sekunder, yakni apertur bukaan yang sebenarnya menyambung ke kamar terakhir pada putaran terakhir tersebut. Posisinya bisa areal, bisa sutural, bisa periferal. Lalu ada apertur aksesori atau tambahan, yakni apertura yang tidak berhubungan langsung dengan kamar utama, tetapi dihubungkan dengan adanya modifikasi pada apertura, yakni tegila atau bula. Nah, nanti tegila atau bula bentuknya seperti apa akan dibahas setelah ini. Kemudian untuk posisinya, ini adalah beberapa contoh dari posisinya. Pertama ada ekuatorial, yakni bentuk dari aperturanya dia simetri. Jadi kalau teman-teman lihat dari samping dia bentuknya bagus ya, simetri, tepat di atas tepi periferal, dan biasanya terdapat pada foraminifera yang putarannya planispiral atau hampir planispiral. Kemudian ada interior marginal, yakni bukaan pada bagian dasar tes pada tepi kamar akhir sepanjang sutura akhir. Jadi maksudnya adalah kamar yang memanjang, kamar yang terdapat di putaran terakhir sebenarnya, tapi memanjang bentuknya, dan biasanya memanjangnya itu dari pusat sisi yang satu ke pusat sisi yang sebelahnya gitu, hampir ke pusat. Jadi memanjang seperti itu dan bentuknya tidak harus simetri. Nah, biasanya interior marginal itu bisa ditemukan pada foraminifera yang cangkangnya tidak planispiral. Bisa jadi yang planispiral punya interior marginal, tapi pada umumnya interior marginal tidak harus planispiral ya. Jadi bisa planispiral juga, bisa trochospiral, bisa streptospiral, nanti akan dibahas di akhir apa sih streptospiral itu. Kemudian cangkang yang terputar biasanya pada cangkang yang terputar, jadi si interior marginal tuh biasanya posisinya umbilikal, ekstra umbilikal, atau ekuatorial. Jadi sebenarnya ekuatorial itu bisa juga interior marginal seperti itu, tapi bentuknya tadi ya simetri, dan biasanya interior marginal itu dia dibatasi oleh putaran sebelumnya juga gitu. Jadi biasanya seperti itu. Lanjut ke marginal, yakni bukaan yang letaknya di bagian ujung atau tepi, sama interior marginal juga sama intinya. Ada umbilikal itu pada bagian umbilikus, ekstra umbilikal itu adalah pada bagian umbilikus, tapi dia kemudian memanjang pada sutura di bagian ventral sedikit gitu sampai tepinya. Jadi itulah yang namanya ekstra umbilikal. Nanti kita akan lihat bentuknya. Nah, ini tadi apertura ya. Ini ada beberapa contohnya. Jadi apertura tadi kita bahas sebagai lubang bukaan, berfungsi sebagai mulut untuk masuknya makanan atau keluarnya protoplasma. Jadi protoplasma itu intinya cairan di dalam foraminifera yang fungsinya banyak, teman-teman. Bisa buat bergerak, bisa buat mencari makan, intinya seperti itu. Lalu apertura tadi bisa ada apertura primer, sekunder, dan tambahan. Ini kita bisa lihat contoh-contoh apertura primer dan beberapa sekunder. Ini artinya open end of tube, jadi dia di kamar terakhir di akhirnya. Lalu ada radiat terminal, jadi bentuknya radiat nih teman-teman, memancar, dan dia di kamar terakhir. Jadi ini posisinya dari atas gitu ya lihatnya. Terus ini slit dan terminal, jadi dia slit itu seperti celah seperti lubang celengan ya. Terminal di kamar terakhir. Lalu ada crescentic, itu seperti bulan sabit. Ada hooded, jadi dia seperti ada tudungnya. Lalu ada bulimin itu dia seperti apostrof ya, atau seperti koma. Terus ini tadi kita sebut posisinya adalah ekuatorial mungkin ya, mendekati. Lalu ada ekuatorial interior marginal, jadi ya bisa antara dua ini, dan multiple banyak. Jadi dia ekuatorial nih karena dia simetris ya periferalnya, terus interior marginal juga, jadi dia memanjang dari pusat satu ke pusat sebelahnya, memanjang gitu, dan dia multiple banyak. Jadi dia apertur sekunder. Ini secondary apertur banyak. Lalu ada cruciform, dia bentuknya seperti salib. Lalu ada areal dan cribrate. Nah, cribrate ini sebenarnya apertura yang banyak seperti itu. Jadi kayak
banyak dan dia tersebarnya di apertural phase. Tadi yang udah kita bahas ya, apertural phase, dan dia tersebarnya areal pada apertural phase seperti itu, ini cribrate. Lalu ada dendritik ya, dia bentuknya seperti saraf ini. Lalu ada umbilical, posisinya ini bentuknya arcuate ya, arc, ini bentuknya arc, jadi dia seperti melengkung. Lalu ada interiomarginal atau extra umbilical. Nah, jadi lazimnya sebenarnya ini tuh masih masuk ke extra umbilical karena teman-teman lihat ini nggak menyambung sampai ke ujung sebelahnya, hanya berhenti di sini. Jadi dia dari umbilical lalu sepanjang sutura sampai berhenti di bagian periferal seperti itu. Ini ada spiroumbilical. Jadi dia bagian umbilikus yang melingkupi kembali bagian spiralnya dia yang sebelumnya seperti itu. Lalu kita tadi bahas apertur sekunder juga ya. Jadi apertur sekunder itu adalah apertur tambahan yang menyambung langsung pada kamar terakhir. Jadi ini teman-teman bisa lihat ini apertur sekunder nih. Jadi dia di apertural phase di kamar terakhir langsung menyambung ke kamar terakhir dan banyak. Nah, tadi kita juga bahas apertur aksesoris. Jadi aperturnya ini sebenarnya tidak langsung menyambung pada kamar terakhir, tapi menyambungnya lewat ornamentasi yang berupa bula atau tegila. Nah, ini kita bisa lihat contohnya. Ini adalah bula, contoh yang ada bulanya. Ini adalah contoh yang ada tegilanya. Nah, secara umum kita bisa lihat ya, kalau bula ini bentuknya seperti blister, itu seperti bentol. Sedangkan kalau misalnya teman-teman lihat ini tegila ini bentuknya tegila ini bentuknya seperti selaput ya, selaput seperti ini, tapi dia sebenarnya perpanjangan dari satu sisi dari satu sisi yang ini, sisi yang ini lalu bertemu di tengah seperti itu. Nah, ini tuh kalau kalian lihat ini kan dia punya bula, tapi dia punya apertur tambahan nih dari bulanya, karena bulanya tidak sepenuhnya menutup aperturannya seperti itu. Nah, bukan ini mungkin tidak langsung menyambung ke kamar terakhir, tapi dia akan tersambung lewat struktur dari bulanya seperti itu. Ya, ini pun sama, ini ada lubang-lubang, ini mungkin terlihatnya nyambung ya sama kamar terakhir, tapi sebenarnya apertura ini dan ini tuh tidak langsung terhubung, tapi dia terhubung ke kamar utamanya lewat struktur dari tegilanya itu sendiri seperti itu. Ini posisi dan bentuk apertur, ini sebenarnya semua udah dibahas ya banyak. Nah, ini ada beberapa yang baru muncul. Pertama yang ada lehernya, tadi sudah dijelaskan ya, yang ada lehernya itu adalah vialin. Jadi dia ada neck-nya, terus dia ada lip. Nah, jadi lip itu apa? Lip itu sebenarnya adalah penebalan di bagian apertura seperti itu. Lalu ada yang ada giginya juga teman-teman. Jadi ada yang giginya satu, ini simple tooth. Ada yang giginya bercabang dua, namanya bifid ya itulah. Ada yang flattened tooth, jadi giginya pipih seperti ini. Ada yang valvular tooth, jadi dia bentuknya seperti katup seperti itu. Lalu, nah kita bahas tadi ini udah dibahas ya, banyak yang udah dibahas. Ada lip, ada neck, ada nih tadi yang belum dibahas, flap. Jadi bedanya sebenarnya kalau misalnya lip sama flap itu bedanya apa? Kalau flap dia itu bentuk dan dimensinya sebenarnya. Jadi kalau flap itu dia itu sebenarnya bentuknya mirip dengan flattened tooth, tapi sebenarnya dia bukan struktur gigi, tapi lebih ke struktur bagian luar. Jadi bagian luar cangkang yang merupakan modifikasi juga dari aperturnya. Kalau tooth itu masih bagian dalamnya ya, kalau flap itu udah bagian luar. Nah, ini ada apertura yang seperti ini, tadi belum nongol ya. Nah, apertura yang seperti ini, yang bentuknya seperti dirobek ini, kita sebut sebagai apertura yang bentuknya irregular seperti itu. Lalu ini tadi ada yang giginya juga sepanjang umbilikus. Ini gigi ya, bukan tegila atau temennya ada satu lagi namanya portici, tapi kita nggak akan banyak ketemu lah tegila dan portici untuk foraminifera tersier. Lalu ada ini tegila tadi yang seperti selaput ya, jadi dia tuh sebenarnya seperti lidah-lidah yang memanjang aja terus bertemu di tengah. Nah, kalau bula dia seperti ada sedimen lain yang menempel, jadi seperti
Kalau teman-teman lihat dari samping itu sebenarnya cembung, jadi kayak bentol gitu. Nah, bula itu bisa satu, bisa panjang nih sepanjang sutura, atau ini sepanjang sutura apa areal ya, ini sepanjang ini bula banyak, nah ini juga panjang bulanya, jadi bula banyak juga bentuknya seperti itu. Nah, kita ke istilah lain, ada posisi apertura yang lain, ada sutural. Jadi sutural itu intinya posisi aperturanya sepanjang sutura. Kalau terminal dia di kamar terakhir pada foraminifera yang pada umumnya tidak terputar. Jadi misalnya uniserial di kamar terakhir seperti itu. Lalu ada areal. Areal itu tersebar pada apertural face atau pada kamar terakhir. Nah, lalu muncul basal. Basal itu sebenarnya kalau teman-teman lihat di, biar ada contohnya. Nah, ini. Jadi aku ke sini. Ini at base of apertural face. Jadi apertural face-nya ini dan dia di base-nya di dasar. Ini yang disebut sebagai basal. Jadi basal itu dia sebenarnya di bagian dasar dari apertural face seperti itu. Itu terminologinya. Lalu doubleted artinya struktur yang terkompresi atau tertekan secara lateral. Tadi ada biserial yang artinya mempunyai kamar-kamar yang tersusun dalam dua baris. Biform artinya tersusun oleh dua macam susunan kamar. Nah, misalnya dari uniserial jadi biserial yang tadi sudah dijelaskan, triserial kemudian jadi uniserial dan lain-lain, banyak lah ya. Tadi bula, bahasa Latin untuk bubble atau gelembung atau blister, yang merupakan material tambahan pada kamar-kamar yang terputar secara normal. Bisa berada pada umbilikal, sutural, atau areal. Tadi ya udah dilihatin. Karina. Nah, karina itu sebenarnya adalah tekstur pori-pori yang sangat kasar. Jadi dia seperti tajam-tajam, seperti ya duri lah ya, mirip, tapi bukan duri sebenarnya, dia hanya perforasi atau pori-porinya sangat kasar seperti itu, dan dia agak tebal. Nah, lalu ada cancellate, jadi dia permukaan seperti sarang lebah. Nah, tadi kan di awal kita bicara affinis ya, sekarang kita bicara confer. Nah, sebenarnya confer dan affinis itu sering digunakan ketika kita ini ragu spesiesnya apa, tapi ada perbedaan pendekatan. Jadi tadi kalau misalnya affinis itu dia itu spesiesnya nih sebenarnya deskripsinya sama tapi kok beda kelihatannya. Kalau confer dia itu sebenarnya ciri-cirinya ada yang sama, kelihatannya juga sama, tapi ada ciri-ciri juga yang beda, dan itu yang akhirnya membuat kita nih ragu dia tuh spesies yang kita mau pilih atau bukan. Jadi kalau yang satu sebenarnya deskripsinya sama tapi bentuknya berbeda, kalau ini bentuknya sama nih tapi ada deskripsi yang nggak sesuai seperti itu namanya confer. Jadi tidak pasti apakah bentuk ini termasuk dalam spesies tertentu, tapi dapat disamakan karena beberapa cirinya sama seperti itu. Jadi sama juga seperti affinis, penulisannya sama. Itu ada cleaved. Cleaved artinya bentuk yang memanjang, kadang inflated, menggembung di bagian ujung yang punya bentuk seperti dada. Lalu ada cortex. Nah, cortex ini merupakan lapisan ektosom, jadi lapisan selaput luar dari bagian foraminifera yang terkeraskan, dan kalau penampakannya kalian bisa lihat di foraminifera itu kalau dia punya cortex dia akan punya penampakan yang mengkilat. Biasanya foraminifera yang punya cortex itu foraminifera yang tinggal di laut dalam, misalnya Spardinella, Spardinilopsis, Pulniatina, seperti itu biasa tinggal di laut dalam seperti itu.